Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, kami akan sedikit memaparkan materi mengenai pengeluaran konsumsi masyarakat. Kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari di sesi ini? Nah, di sini kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu pengeluaran konsumsi masyarakat, kemudian bagaimana perkembangan konsumsi masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, serta bagaimana pola konsumsi dan beban PPN kelas menengah Indonesia tahun 2010 hingga 2018. Maka dari itu, simak video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Wahyu Dwi Astuti, yang kedua ada Yusrina Alifah, kemudian ada Miftahudin, dan yang terakhir ada Miladia Irma Saputri. Oke, kita langsung ke materi pertama ya. Check it out. Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan apa sih pengeluaran konsumsi masyarakat. Dalam identitas pendapatan nasional, pengeluaran konsumsi masyarakat dilambangkan dengan huruf C yang berasal dari kata consumption. Nah, apa sih pengeluaran konsumsi masyarakat? Pengeluaran konsumsi masyarakat adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Secara makro agregat, pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Perilaku tabungan juga begitu. Jadi, apabila pendapatan meningkat, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. Nah, selanjutnya kami akan membahas definisi konsumsi ditinjau dari teorinya. Yang pertama, teori konsumsi menurut John Maynard Keynes. Dalam teorinya, Keynes mengandalkan analisis statistik dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kasual. Kedua, teori konsumsi menurut Milton Friedman. Menurut teori ini, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, pendapatan permanen atau permanent income. Kedua, pendapatan sementara atau transitory income. Ketiga, teori konsumsi Franco Modigliani. Teori ini menerangkan bahwa pola pengeluaran konsumsi masyarakat mendasarkan kepada kenyataan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Keempat, teori konsumsi Irving Fisher. Ekonom Irving Fisher mengembangkan model yang digunakan para ekonom untuk menganalisis bagaimana konsumen berpandangan ke depan dan rasional membuat pilihan antar waktu, yaitu pilihan yang meliputi periode waktu yang berbeda. Selanjutnya kami akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah hal yang paling mempengaruhi karena semakin besar pendapatan yang diterima, maka akan semakin besar pula daya belinya. Namun, sebaliknya, jika pendapatan semakin kecil, maka semakin kecil juga kemampuan membeli atau menggunakan jasanya. Kedua, perkiraan harga di masa mendatang. Kalau memang diperkirakan harga akan meningkat, maka masyarakat ada tendensi untuk sesegera mungkin menggunakan uangnya untuk membeli barang serta jasa sekalipun pendapatan masyarakat tidak berubah. Ketiga, harga barang yang bersangkutan. Harga barang akan memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi seseorang. Ya, apabila harga barang meningkat, biasanya mereka akan memperkecil konsumsinya. Keempat, iklan. Iklan mendorong konsumen agar tertarik untuk menggunakan uangnya untuk membeli barang dan jasa. Kelima, ketersediaan barang dan jasa. Ketika seseorang konsumen mampu tetapi tidak bisa mengkonsumsi barang yang diinginkannya apabila barang dan jasa tersebut tidak tersedia. Keenam, selera. Apabila masyarakat memiliki selera yang menurun dalam konsumsi, maka sudah pasti tingkat konsumsi juga akan menurun dan sebaliknya. Ketujuh, model. Semakin bagus ekspektasinya, maka semakin banyak pula konsumsinya. 8. Jumlah keluarga. Suatu perekonomian yang penduduknya banyak, pengeluaran konsumsi pun akan lebih banyak
dibandingkan dengan yang sedikit, meskipun pendapatan nasional dari keduanya sama besarnya. Kesembilan, lingkungan sosial budaya. Ketika suatu adat menghendaki akan adanya suatu aturan, maka permintaan akan konsumsi juga akan berpengaruh. Berikutnya, gambaran pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia tahun 2018. Berikut besaran PDB menurut komponen pengeluaran tahun 2018. Yang pertama, PDB sebesar 14.837,4 triliun. Yang kedua, konsumsi rumah tangga sebesar 8.269,8 triliun. Yang ketiga, PMTB sebesar 4.790,6 triliun. Keempat, ekspor barang dan jasa sebesar 3.110,8 triliun. Yang kelima, konsumsi pemerintah sebesar 1.332,5 triliun. Yang keenam, perubahan inventory sebesar 338,6 triliun. Yang ketujuh, konsumsi LNPRT sebesar 180,8 triliun. Yang kedelapan, diskrepansi statistik sebesar 86,8 triliun. Dan yang terakhir kesembilan, impor barang dan jasa sebesar negatif 3.272,5 triliun. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan rilis BPS, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2018 mencapai 8.269,8 triliun atau sebesar 55,7% dari produk domestik bruto menurut harga berlaku sebesar 14.837,4 triliun. Sementara atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 5.651,2 triliun atau lebih dari separuh PDB senilai 10.425,3 triliun. Selanjutnya, gambaran pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia tahun 2010 sampai 2018. Dapat dilihat berikut adalah grafik pengeluaran per kapita masyarakat tahun 2010 hingga 2018. Dari grafik tersebut menjelaskan pengeluaran per kapita masyarakat di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 11,06 juta per tahun atau harga konstan tahun 2012. Angka tersebut naik menjadi 395.000 atau 3,7% dari tahun sebelumnya. Sementara sepanjang periode tahun 2010 sampai 2018, pengeluaran per kapita masyarakat naik 1,6 juta atau sekitar 2% per tahun. Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga menurut kelompok pengeluaran triwulan 3 tahun 2018. Berikut adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga menurut kelompok pengeluaran triwulan tahun 2018 dibanding triwulan 3 tahun 2017. Yang pertama, restoran dan hotel sebesar 5,69. Yang kedua, transportasi dan komunikasi sebesar 5,68. Ketiga, makanan dan minuman sebesar 5,21. Keempat, kesehatan dan pendidikan sebesar 5,06. Yang kelima, konsumsi rumah tangga sebesar 5,01. Keenam, pakaian alas kaki dan perawatan sebesar 4,45. Yang ketujuh, perumahan dan perlengkapan sebesar 4,01. Yang terakhir, pengeluaran lainnya sebesar 1,84. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data BPS, produk domestik bruto pengeluaran rumah tangga untuk restoran dan hotel pada triwulan 3 tahun 2018 atas dasar harga konstan tumbuh sebesar 5,69% dibanding triwulan 3 sebelumnya. Kemudian diikuti pengeluaran konsumsi untuk transportasi dan komunikasi tumbuh
5,68% dari sebelumnya. Keduanya tumbuh lebih tinggi dari total konsumsi rumah tangga sebesar 5,01% maupun konsumsi untuk kebutuhan makanan dan minuman 5,21%. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai yang pertama, ketimpangan ekonomi di zona perkotaan dan perdesaan. Yang kedua, dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai ketimpangan ekonomi di zona perkotaan dan perdesaan. Kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan desa ternyata masih cukup lebar. Hal itu terlihat dari perbedaan pola belanja yang menunjukkan bahwa masyarakat desa membelanjakan uang lebih kecil dari masyarakat perkotaan. Untuk setiap $1 yang dibelanjakan oleh penduduk desa, penduduk kota mengeluarkan sekitar $1,60. Pada tahun 2010, rata-rata pengeluaran bulanan penduduk kota mencapai 627.000 atau setara dengan 1,69 kali rata-rata pengeluaran bulanan konsumen perdesaan. Rasio ini menjadi lebih kecil 1:1,58 jika dibandingkan dengan rasio pada tahun 2010. Selain itu, kesenjangan juga terlihat pada pola konsumsinya. Rata pengeluaran konsumsi penduduk di kota condong untuk barang bukan untuk pangan. Nilainya mencapai 54% dari total pengeluaran, sedangkan bagi masyarakat desa mencapai 56,3% dari total pengeluaran yang dihabiskan untuk pangan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi. Berdasarkan perbandingan kontribusi pengeluaran antar lapisan masyarakat, distribusi kemakmuran penduduk perdesaan relatif lebih baik dibandingkan dengan distribusi kemakmuran penduduk perkotaan. Kontribusi pengeluaran dari 10% penduduk berpengeluaran terendah di daerah perdesaan masih lebih tinggi daripada lapisan penduduk yang sama di daerah perkotaan. Selanjutnya, pada hal ini terjadi ekstrim, yakni kontribusi pengeluaran dari 10% penduduk yang berpengeluaran tertinggi di daerah perdesaan lebih rendah daripada lapisan penduduk yang sama di daerah perkotaan. Di samping dimensi spasial atau antara daerah, yakni antar daerah perdesaan dan daerah perkotaan, terjadi perbedaan atau ketimpangan pengeluaran konsumsi masyarakat. Juga terjadi dalam dimensi antar lapisan pengeluaran itu sendiri. Terdapat pula pengeluaran konsumsi yang berdimensi regional atau antar wilayah, yakni antar provinsi yang satu dan provinsi yang lain di tanah air. Selanjutnya, kita akan membahas kajian mengenai pola konsumsi dan beban PPN kelas menengah Indonesia tahun 2010 sampai 2018. Kajian ini disusun dengan tujuan untuk menjawab dan memberikan bukti tentang dinamika pertumbuhan dan pola konsumsi masyarakat kelas menengah, serta implikasinya terhadap penerimaan perpajakan ke depannya. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu analisis deskriptif berdasarkan pengolahan data Sosenas bulan Juli tahun 2010, Maret tahun 2014, dan Maret tahun 2018 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Dalam kajian ini, kelas menengah didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki pengeluaran lebih dari $2 PPP per kapita per harinya. Kelas pendapatan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama poor itu masyarakat miskin, yang kedua lower middle itu kelas menengah ke bawah, yang ketiga itu middle kelas menengah, yang keempat upper middle itu kelas menengah ke atas, yang kelima itu upper kelas atas. Berdasarkan pembagian kelas pendapatan tersebut, selanjutnya akan dilakukan analisis insiden pajak pertambahan nilai atau PPN.
Hasil analisis data konsumsi yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah Indonesia di wilayah perkotaan itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang dapat dilihat pada tahun 2010, sebanyak 86% rumah tangga perkotaan telah berada di kelas menengah. Dengan jumlah terbanyaknya itu berada di kelas lower middle yang sebanyak 39,57% dan berada pada middle itu sebanyak 38,65%. Dan 4 tahun kemudian proporsinya berada di kelas menengah yang naik menjadi 91,37%. Struktur kelas menengah sendiri juga mengalami perubahan, di mana komposisi terbesar kelas menengah berada pada middle yang sebanyak 43,22%. Dan kemudian pada tahun 2018, sebanyak 75% masyarakat kelas menengah itu berada pada kategori kelas middle dan upper middle. Sedangkan masyarakat kelas pendapatan menengah yang berada di pedesaan juga mengalami peningkatan, meskipun secara strukturnya terdapat sedikit perbedaan. Dapat dilihat pada tahun 2010, rumah tangga kelas menengah di pedesaan mencapai 78%, di mana sebesar 61% diantaranya berada pada kelas lower middle. Dan pada tahun 2014, kelas menengah masyarakat pedesaan tumbuh cukup signifikan, yaitu sebesar 92% masyarakat berada pada kelas menengah. Namun, hal tersebut disertai dengan penurunan yang cukup drastis pada kelas poor dan transisi dari kelas lower middle ke middle yang terus berlanjut hingga tahun 2018. Meskipun demikian, jumlah masyarakat yang berada pada kelas upper middle masih sangat minim. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan yang cukup kontras dengan struktur masyarakat kelas menengah yang berada di perkotaan. Selanjutnya, mengenai pola konsumsi dan beban PPN kelas menengah Indonesia tahun 2010 sampai 2018. Adanya pergerakan menuju masyarakat kelas pendapatan menengah atas, baik di perkotaan maupun pedesaan, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini karena pergerakan tersebut mampu menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Pergerakan perekonomian terjadi seiring dengan peningkatan nilai konsumsi masyarakat karena pertambahan pendapatan. Selain itu, peningkatan jumlah kelas menengah juga menyebabkan peningkatan sumber penerimaan negara di masa yang akan datang, khususnya yang bersumber dari pajak atas konsumsi seperti PPN. Terkait hal tersebut, salah satu hal yang relevan untuk dilakukan yaitu lakukan identifikasi terhadap pola konsumsi masyarakat kelas menengah dalam membelanjakan pendapatan mereka. Selanjutnya, analisis insidens PPN menunjukkan bahwa masyarakat pada kelas menengah merupakan kontributor utama PPN dengan kontribusi rata-rata sebesar 43%. Besarnya kontribusi PPN pada kelas menengah tidak terlepas dari jumlah rumah tangga pada kelas tersebut yang jauh lebih besar dari kelas lainnya. Lebih lanjut, kontribusi rumah tangga yang berada pada kelas bawah terus mengalami penurunan, sementara kontribusi rumah tangga pada kelas menengah atas terus mengalami kenaikan. Analisis insidens PPN juga memberitahukan bahwa secara umum beban PPN untuk tiap kelas pendapatan cenderung proporsional atau netral. Kemudian, berdasarkan hasil analisis terhadap pola konsumsi rumah tangga dan insidens PPN, terdapat 3 rekomendasi yang dapat disampaikan. Pertama,
pertumbuhan kelas menengah menjadi salah satu sumber penerimaan negara di masa yang akan datang, karena kelas menengah merupakan kontributor terbesar terhadap konsumsi agregat yang juga merupakan basis pajak terbesar untuk pajak konsumsi seperti halnya PPN. Kedua, struktur dan tarif PPN di Indonesia masih menunjukkan tingkat progresivitas yang proporsional atau cenderung netral, sehingga PPN masih cukup relevan untuk digunakan sebagai salah satu instrumen fiskal di masa yang akan datang, seiring dengan terus tumbuhnya kelas menengah di Indonesia. Ketiga, beberapa jenis konsumsi rumah tangga memiliki pola insidens yang cenderung tidak proporsional. Salah satunya adalah pengeluaran untuk rokok dan alkohol. Struktur dan tarif PPN untuk jenis konsumsi barang tersebut perlu untuk diperhatikan kembali, dan jika perlu dikombinasikan dengan instrumen lainnya untuk mengendalikan konsumen atas barang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tabungan masyarakat. Tabungan adalah bagian dari pendapatan dapat dibelanjakan atau disposable income yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Ini merupakan tabungan masyarakat. Sedangkan tabungan pemerintah adalah selisih positif antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Kedua macam ini, tabungan ini membentuk tabungan nasional, merupakan sumber dana investasi. Sebenarnya pada dasarnya, semua sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi itu merupakan tabungan, namun tidak seluruhnya juga merupakan tabungan, sebagaimana yang dikonsepkan dalam makroekonomi. Hanya bagian yang dititipkan pada lembaga perbankan saja yang dapat dinyatakan sebagai tabungan, karena secara makro dapat disalurkan sebagai dana investasi. Di sebuah negara sangat sulit untuk mendapatkan data tentang tabungan masyarakat. Mungkin kita bisa menafsirkan dengan cara mengurangi pendapatan per kapita dengan pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita, kemudian dikalikan jumlah penduduk. Namun, tafsiran demikian cenderung akan kebesaran karena khususnya bagi negara-negara yang masyarakatnya kurang terbudaya berhubungan dengan lembaga perbankan, tidak semua pendapatan tadi benar-benar ditabung. Justru sebagian disimpan sendiri dalam bentuk tabungan tradisional sehingga kurang produktif. Baik, untuk pemaparan sepertinya gambarnya seperti itu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi dalam identitas pendapatan nasional. Menurut pendekatan pengeluaran, variabel ini lazim dilambangkan dengan huruf C. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Yang kedua, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan rilisan Badan Pusat Statistika, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2018 mencapai 55,7% dari produk domestik bruto. Yang ketiga, analisis insiden PPN menunjukkan bahwa masyarakat pada kelas menengah merupakan kontributor utama PPN dengan kontribusi rata-rata sebesar 43%. Besarnya kontribusi PPN pada kelas menengah tidak terlepas dari jumlah rumah tangga pada kelas tersebut yang lebih jauh besar dari kelas yang lainnya. Sekian materi dari kami, banyak kekurangan kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Matur suwun wis ngrungokno. Thank you for your listening dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.